Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup rumah sakit guna memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta. Deskripsi kegiatan rumah sakit. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit tipe C yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, bedah, dan kebidanan. Pelayanan tersebut didukung oleh unit penunjang medis dan non-medis yang memadai. Beberapa layanan beroperasi selama 24 jam untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam operasionalnya, rumah sakit menerapkan pengelolaan limbah cair, limbah padat, dan limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku, serta melakukan pemantauan kualitas air, udara, dan lingkungan secara berkala guna menjaga keselamatan pasien, tenaga kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Kegiatan pemantauan dan pengelolaan di rumah sakit. Yang pertama, limbah. Limbah cair infeksius dibuang di spolhok, kemudian dialirkan ke saluran pembuangan dan diolah di WWTP atau Wastewater Treatment Plant atau IPAL. Limbah cair non-infeksius dialirkan ke saluran pembuangan yang selanjutnya diolah di WWTP rumah sakit. Limbah cair radiologi dari ronsen dikumpulkan dalam tempat khusus dan dikirim ke supplier atau pihak ketiga. Limbah padat infeksius dikumpulkan dalam kantong plastik berwarna kuning dengan lambang biohazard, kemudian dibuang ke pihak ketiga yang berizin. Limbah padat non-infeksius dikumpulkan dalam kantong plastik berwarna hitam yang kemudian dibuang ke pihak ketiga yang berizin. Pemantauan dilakukan melalui pemeriksaan kualitas limbah cair bulanan dan pengamatan visual harian. Yang kedua, udara. Pengelolaan kualitas udara dalam ruangan dilakukan melalui sterilisasi ruang pelayanan seperti ruang operasi, ruang rawat inap, dan kamar bersalin. Pemantauan kualitas udara dalam ruangan dilakukan dengan pemeriksaan mikrobiologi udara secara 6 bulan sekali. Pengelolaan dan pemantauan kualitas udara ambien dan kebisingan di luar ruangan dilakukan melalui penanaman pohon pelindung di sekitar rumah sakit dan penyediaan area parkir, serta pemeriksaan kualitas kimia udara dan tingkat kebisingan setiap 6 bulan sekali. Air bersih dan pengelolaan infeksi nosokomial. Yang pertama, sumber air bersih yang digunakan di rumah sakit adalah air tanah. Air bersih di rumah sakit digunakan untuk kegiatan membersihkan diri dan mencuci atau di hemodialisa. Pemeriksaan air bersih dilakukan setiap 6 bulan sekali. Yang kedua, pengelolaan infeksi nosokomial dilakukan melalui kebersihan ruangan, penerapan peraturan, dan sterilisasi. Pemantauan dilakukan menggunakan data sekunder rumah sakit setahun sekali di seluruh ruangan. Hasil uji laboratorium limbah cair. Hasil uji laboratorium kualitas air. Kesimpulan, rumah sakit ini telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh yang didukung oleh pengelolaan lingkungan yang baik, pengelolaan dan pemantauan limbah cair, limbah padat, limbah P3, serta kualitas air dan udara telah dilakukan secara rutin untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Dengan penerapan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, kegiatan operasional rumah sakit dapat berjalan aman serta mendukung kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitar. Saran. Yang pertama, kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilaksanakan agar dipertahankan dan ditingkatkan konsistensinya, khususnya pada pengelolaan limbah cair dan limbah padat. Pemantauan lingkungan yang sudah berjalan agar dilakukan sesuai jadwal secara rutin dan hasilnya dicatat dengan baik. Yang ketiga, koordinasi dengan pihak ketiga pengelola limbah agar terus dijaga untuk memastikan pengelolaan limbah medis sesuai ketentuan. Dan yang terakhir, evaluasi berkala terhadap kegiatan kesehatan lingkungan agar dampak lingkungan dapat tetap terkendali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.